Jumpa lagi bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco, CMF. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 November tahun 2020, akan membawakan renungan yang didasarkan pada teks Lukas, bab 21, ayat 20 sampai dengan 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil tadi ada dua hal yang mau disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah tentang kehancuran kota Yerusalem, dan yang kedua adalah tentang kedatangan Anak Manusia. Bagian pertama yaitu tentang kehancuran Yerusalem dan bangsa-bangsa dilukiskan dengan sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Nah, apakah tujuan Yesus untuk menakut-nakuti kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu melihat kembali konteks Injil ini ditulis. Injil Lukas ditulis pada tahun 85 Masehi, dan dia menulis Injil ini didasarkan pada Injil Markus. Dan Injil Markus sendiri ditulis pada tahun 70 Masehi, tahun di mana kota Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh tentara-tentara Romawi. Jadi ketika Lukas menulis Injil ini, kota Yerusalem sudah menjadi kota yang penuh dengan puing-puing kehancuran. Peristiwa kehancuran kota Yerusalem itu tentu menimbulkan krisis iman bagi orang Israel, baik yang beragama Yahudi maupun yang beragama Kristen. Karena menurut mereka waktu itu, kota Yerusalem adalah kota abadi yang tidak mungkin akan dihancurkan. Tapi ternyata kota itu sudah dihancurkan. Nah, timbul pertanyaan dalam diri mereka. Apakah Tuhan itu tidak peduli dengan kota Yerusalem? Apakah Tuhan menutup mata dengan penderitaan penduduk Yerusalem? Dalam konteks pertanyaan-pertanyaan seperti inilah Injil ini ditulis. Jadi Injil ini ditulis bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru memberikan kekuatan dan harapan bagi para pengikut Kristus. Dengan mendengar perkataan Yesus tentang kehancuran Yerusalem,
para pembaca Injil Lukas diharapkan menjadi sadar bahwa bagian pertama, yaitu bagian gelap dari perkataan Yesus tentang kehancuran Yerusalem, sudah terjadi. Dan sekarang mereka perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi bagian kedua, yaitu bagian terang dari perkataan Yesus, yakni tentang kedatangan Anak Manusia untuk menyelamatkan mereka. Kehadiran Anak Manusia akan diawali dengan tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan ketakutan dan kebingungan karena menghadapi deru dan gerhana alam. Orang akan mati karena ketakutan, tetapi orang yang percaya pada Kristus tidak perlu takut, karena Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatan sudah dekat. Dari ayat ini jelas sekali bahwa penginjil Lukas berharap agar para pembacanya tidak kehilangan iman dan harapan ketika berhadapan dengan kehancuran kota Yerusalem. Mereka diharapkan sadar bahwa kehancuran kota Yerusalem itu bukan akhir dari segalanya. Akhir dari cerita adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Akhir dari cerita bukan kegelapan, tetapi terang. Para saudara dan saudariku, bacaan Injil hari ini ada 3 hal yang mau disampaikan. Pertama adalah bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini bukanlah tempat kita yang abadi. Tempat kita yang abadi adalah surga. Di sana tidak ada lagi langit dan bumi yang lama. Yang ada adalah langit dan bumi yang baru. Di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah sukacita beria-ria. Yang kedua, di ujung jalan kehidupan kita ini ada sukacita kekal yang menanti. Sukacita kita tidak ada di belakang kita, yang ada adalah di depan kita. Karena sukacita itu ada di depan kita, di ujung kehidupan kita, maka marilah kita menjalankan kehidupan ini dengan semangat, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh kasih. Dan yang ketiga adalah bahwa hidup kita di dunia ini sangatlah bergantung pada rencana dan kehendak Tuhan. Memang seringkali terjadi bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu sangat berbeda dengan rencana dan kehendak kita. Namun kita harus yakin bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu selalu lebih bijaksana dan selalu lebih baik dan selalu lebih matang daripada rencana dan kehendak kita. Karena rencana dan kehendak Tuhan itu tentu didasarkan pada perspektif Tuhan yang lebih luas daripada perspektif kita. Karena itu kita selalu perlu percaya pada rencana Tuhan, menyerahkan diri kita pada kehendak Tuhan. Seperti kata Bunda Maria, terjadilah padaku menurut perkataan. Karena itu setiap hari hendaklah kita berdoa, Tuhan, bila aku marah, aku akan percaya padamu. Bila aku berada dalam tekanan, aku akan percaya padamu. Bila aku terluka, aku akan percaya padamu. Bila aku letih, aku akan percaya padamu Tuhan. Bila aku merasa tidak nyaman, aku akan percaya padamu. Bila aku sedih, aku akan percaya padamu Tuhan. Bila aku merasa sendirian, aku akan percaya padamu Tuhan. Bila aku tidak sabar, aku akan percaya padamu Tuhan. Bila aku diserang, aku akan percaya padamu Tuhan. Bila aku tidak tahu apa yang dapat aku lakukan, aku percaya padamu Tuhan. Tuhan, saya akan selalu percaya pada kasih setia. Para saudara dan saudariku,
Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memiliki rencana indah untuk kita. Karena itu, marilah kita selalu percaya pada kekuatan dan kasih Tuhan.